wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan baik hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelasnya memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Arsan terlebih dahulu ya. Yang merasa namanya Ibu panggil silahkan angkat tangan dan bilang hadir, ataukah langsung saja adakah yang tidak hadir hari ini? Berarti nihil ya. Alhamdulillah semuanya bisa hadir hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Ibu akan sedikit mereview materi yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Nah, Ibu ingin bertanya, adakah yang masih ingat apa pengertian dari kesetimbangan kimia? Silakan angkat tangan yang tahu. Benar sekali, jadi kesetimbangan kimia adalah reaksi bolak-balik di mana laju reaksi reaktan sama dengan laju reaksi produk dan konsentrasi keduanya adalah tetap. Sehingga kesetimbangan kimia hanya terjadi pada reaksi bolak-balik di mana laju reaksi terbentuknya reaktan sama dengan laju reaksi terbentuknya produk, sehingga kesetimbangan kimia juga bisa disebut sebagai kesetimbangan dinamis. Selanjutnya, kemarin kita juga telah mempelajari tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Nah, adakah yang masih ingat apa saja faktor-faktor tersebut? Silakan angkat tangan yang tahu. Benar sekali, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia, yaitu yang pertama adalah konsentrasi, dan yang kedua adalah tekanan dan volume, dan yang terakhir adalah suhu atau temperatur. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan, akan secara singkat menjelaskan penjelasan dari ketiga faktor tersebut. Nah, yang pertama adalah konsentrasi zat. Jadi, jika konsentrasi salah satu zat ditambah, maka kesetimbangan kimia akan bergeser mendekati ke arah zat yang konsentrasinya ditambah. Yang kedua adalah tekanan dan volume. Jadi, ketika tekanan diperbesar, kemudian volumenya diperkecil, maka kesetimbangan kimia akan bergeser mendekati zat yang molekulnya jumlahnya lebih sedikit. Kemudian yang terakhir adalah suhu atau temperatur. Nah, ketika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan kimia akan bergeser ke arah zat yang melepaskan kalor atau endoterm. Materi kesetimbangan kimia telah selesai kita pelajari pada pertemuan yang lalu, maka hari ini kita bukan lagi akan mempelajari materi kesetimbangan kimia. Nah, adakah yang tahu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Benar sekali, jadi hari ini kita akan mempelajari materi asam dan basa. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan indikator pencapaian pada materi asam dan basa kita hari ini. Yang pertama adalah kita akan mengamati zat-zat yang bersifat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan menyimak dan membandingkan konsep asam dan basa menurut Arrhenius, kemudian Borselori, dan Lewis. Kemudian kita juga akan merancang dan melakukan percobaan membuat indikator asam dan basa dengan menggunakan bahan alami. Kemudian kita amati perubahan warnanya dalam berbagai larutan dan diprediksi pH-nya. Kita juga akan menentukan pH dari larutan asam dan basa kuat. Kemudian kita juga akan menentukan pH larutan dengan menggunakan indikator universal. Kemudian kita juga akan menentukan Ka untuk asam lemah dan Kb untuk basa lemah. Kemudian yang terakhir adalah kita akan membandingkan antara asam kuat dengan basa lemah dan basa kuat dengan basa lemah. Mengapa materi asam dan basa penting untuk kalian pelajari? Karena setelah
kalian mempelajari materi asam dan basa, diharapkan kalian mampu untuk yang pertama adalah mengamati zat-zat yang bersifat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian mampu untuk menjelaskan konsep asam dan basa menurut Arrhenius, kemudian Bronsted-Lowry, dan yang terakhir adalah Lewis. Kemudian kalian juga diharapkan mampu untuk menghitung dan menentukan pH larutan. Dan yang terakhir adalah kalian mampu untuk membedakan antara asam kuat dengan asam lemah dan basa kuat dengan basa lemah. Oke anak-anak, langsung saja kita mulai materinya, yaitu mengenai asam dan basa. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu mau bercerita terlebih dahulu. Jadi tadi pagi ibu itu masak dan ibu menambahkan sedikit larutan cuka ke dalam makanan. Nah, di situ larutan cuka rasanya asam sekali. Kira-kira menurut kalian larutan cuka termasuk asam atau basa ya? Nah, betul sekali. Larutan cuka tergolong sebagai asam karena mempunyai rasa yang asam. Nah, setelah ibu masak, ibu mandi. Di situ ibu memakai sabun dan gak sengaja sabunnya itu busanya masuk ke dalam mulut. Jadi yang ibu rasakan itu pahit. Nah, kira-kira menurut kalian sabun itu tergolong asam atau basa? Nah, bagus. Sabun tergolong sebagai basa karena di situ rasanya pahit. Jadi, dikatakan asam jika zatnya rasanya asam dan dikatakan basa jika zatnya rasanya pahit. Seperti itu ya, anak-anak. Kemudian, silahkan kalian perhatikan materi yang telah ibu paparkan di layar LCD. Di sini asam dan basa terdapat 3 teori. Yang pertama ada teori Arrhenius, yang kedua teori Bronsted-Lowry, yang ketiga ada teori Lewis. Nah, teori Arrhenius di sini menjelaskan bahwa asam adalah zat yang dapat melepaskan ion H+ di dalam air sehingga konsentrasi ion H+ di dalam air meningkat. Sedangkan basa adalah zat yang dapat melepaskan ion OH- di dalam air sehingga konsentrasi ion OH- di dalam air meningkat. Nah, jadi menurut teori Arrhenius, asam dan basa adalah jika asam terdapat H+ lebih dari OH- itu bersifat asam, dan jika H+ kurang dari OH- itu bersifat basa. Oke, teori yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry. Nah, di sini teori Bronsted-Lowry mendefinisikan bahwa asam dan basa itu berdasarkan pada reaksi protonisasi. Dikatakan asam yaitu jika suatu senyawa yang dapat menghasilkan ion hidrogen atau donor proton. Sedangkan basa yaitu senyawa yang menerima ion hidrogen atau akseptor proton. Jadi di sini asam sebagai pendonor proton, sedangkan basa sebagai zat yang menerima proton tersebut. Selanjutnya yaitu teori yang ketiga, teori Lewis. Di sini Lewis mendefinisikan asam dan basa berdasarkan reaksi transfer elektron. Asam adalah senyawa yang berfungsi sebagai akseptor elektron dan basa adalah senyawa yang berfungsi sebagai donor elektron. Oke, selanjutnya materi selanjutnya yaitu identifikasi sifat asam dan basa. Nah, untuk mengidentifikasi suatu larutan bersifat asam atau basa, itu kita dapat menggunakan indikator asam dan basa. Nah, apa sih indikator asam dan basa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Baik, Ibu akan menjelaskan. Indikator asam basa adalah suatu zat kimia yang memiliki warna yang berbeda jika dimasukkan ke dalam larutan asam dan basa. Nah, batas-batas ketika indikator mengalami perubahan warna disebut dengan trayek perubahan warna atau trayek indikator. Seperti itu. Nah, apa sih Bu contohnya indikator asam dan basa? Contohnya yaitu seperti kertas lakmus. Tahu kan kalian kertas lakmus? Biasanya kertas lakmus itu digunakan ketika praktikum. Nanti kita akan gunakan
saat praktikum. Nah, kertas lakmus ini ada dua, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru pada suasana basah, dan sebaliknya kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah ketika pada suasana asam. Jadi pada asam dan basa itu terdapat asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Nah, apa sih Bu yang membedakan dari keempat tersebut? Nah, perbedaannya itu berdasarkan pada kekuatan ionisasinya. Asam kuat di dalam air akan terurai secara sempurna menjadi ion-ionnya. Nah, yang asam lemah hanya sebagian kecil molekulnya yang mengion. Sedangkan basa kuat adalah basa yang dalam pelarut air menghasilkan ion hidroksi secara sempurna. Dan sebaliknya untuk basa lemah hanya sebagian kecil molekul yang menghasilkan ion hidroksi. Jadi di sini kekuatan asam dan basa itu ditentukan oleh sejauh mana mereka terionisasi di dalam air. Jika secara total berarti mereka dikatakan kuat, dan jika sebagian saja mereka dikatakan lemah. Seperti itu ya anak-anak. Dalam asam dan basa itu terdapat pH. pH di sini adalah derajat keasaman. Dalam mencari pH itu juga ada perbedaan antara asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Nah, bagaimana Bu caranya mencari pH tersebut? Nah, silahkan kalian tulis rumus-rumusnya yang sudah Ibu paparkan ya. Jadi kalian tulis rumus cara mencari pH asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sudah ditulis semua kan? Jadi, untuk larutan asam itu ketika pH-nya kurang dari 7. Sedangkan untuk larutan basa itu ketika pH-nya lebih dari 7. Dan dikatakan netral jika pH-nya 7. Jadi, asam itu pH-nya 1 sampai 6. Kemudian yang 7 ini netral. Dan 7 ke atas itu dikatakan basa. Seperti itu. Ya, anak-anak. Oke, jadi anak-anak di sini Ibu mempunyai satu model pembelajaran yang akan kita terapkan nanti, yaitu Ibu menggunakan model diagram V. Nah, apa sih Bu model diagram V itu? Yaitu model diagram V ini dapat membantu siswa menangkap makna materi dalam pembelajaran secara langsung, di mana sebelumnya sudah ditetapkan fokus pada sebuah pertanyaan. Nah, diagram V ini terdapat 5 langkah-langkah dalam pembelajarannya, yaitu yang pertama ada orientasi, kedua pengungkapan gagasan siswa, yang ketiga pengungkapan permasalahan, yang keempat pengobstruksian pengetahuan baru, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, sebelum itu Ibu ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok. Oke, sudah kumpul bersama kelompoknya ya. Oke, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja siswa 1 dan 2, di mana lembar kerja siswa 1 ini terdapat lampiran kerja praktikum, yang kedua ada lembar kerja diskusi. Oke anak-anak, silahkan kalian buka pada lembar kerja yang kedua. Nah, di situ kan Ibu menuliskan pembelajaran sesuai dengan metode diagram V. Jadi Ibu sudah memfokuskan satu pertanyaan, yaitu mengenai salah satu sebab materi kita, yaitu identifikasi sifat larutan asam dan basa dengan berbagai indikator. Pada diagram V tersebut terdapat satu pertanyaan fokus, dan di situ juga terdapat aspek thinking dan aspek doing-nya. Nah, apa sih Bu aspek thinking dan aspek doing? Nah, di sini Ibu akan menjelaskannya, yaitu dalam aspek thinking itu berisi konsep-konsep dan ide yang penting dalam memecahkan masalah tersebut. Sedangkan aspek doing-nya itu berisi langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk memecahkan persoalan tersebut. Oke anak-anak, jadi di sini kalian sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok 2 anak untuk maju ke depan. Yang lainnya silahkan kalian perhatikan di bangku kalian masing-masing. Nah, di sini kita akan melaksanakan percobaan
mengidentifikasi sifat larutan asam atau basa menggunakan indikator, baik indikator kertas lakmus maupun indikator bahan alam. Di sini Ibu menggunakan 6 larutan. Di sini ada air kapur, air sabun, air jeruk, kemudian ada larutan cuka, larutan gula, dan yang terakhir ada air suling atau air murni. Di sini kita menggunakan 3 ekstrak bahan alam, yaitu ekstrak bunga sepatu, ekstrak kunyit, dan ada ekstrak kol ungu. Di sini kita menggunakan plat tetes, ada kertas lakmus, dan ada pipet tetes. Oke, Ibu minta untuk kelompok 1 kalian mengidentifikasi air sabun dan air kapur. Untuk kelompok 2 kalian mengidentifikasi larutan cuka dan larutan gula. Untuk kelompok yang ketiga kalian mengidentifikasi air jeruk dan air suling atau air murni. Mengerti anak-anak? Nah, baiklah, langsung saja kita laksanakan praktikumnya. Oke, langsung saja kita laksanakan praktikumnya. Untuk langkah yang pertama, kalian potong kecil-kecil kertas lakmus biru dan kertas lakmus merahnya. Kemudian kalian letakkan pada 4 lekukan plat tetes. Nah, seperti ini. 2 kertas lakmus biru dan 2 kertas lakmus merah. Sudah anak-anak? Nah, kemudian kalian teteskan larutan yang akan kalian identifikasi. Kalian teteskan pada plat tetesnya seperti ini. Nah, kita teteskan pada kertas lakmus biru dan lakmus merah untuk 1 larutan. Begitu juga dengan larutan yang kedua. Nah, sudah semua ya anak-anak. Coba kalian identifikasi bagaimana perubahan kertas lakmus biru dan lakmus merahnya. Kemudian kalian catat pada data pengamatannya. Kemudian, sudah semua ya? Oke, untuk selanjutnya kita akan menguji menggunakan bahan alam. Di sini ekstrak bunga sepatu untuk kelompok 1, ekstrak kunyit untuk kelompok 2, dan ekstrak kol ungu untuk kelompok 3. Nanti masing-masing ekstrak akan kita campurkan atau kita tambahkan dengan larutan cuka dan air kapur. Oke, untuk langkah yang pertama silahkan kalian teteskan ekstraknya pada 2 lekukan plat tetes. Sudah ya anak-anak? Nah, kemudian pada larutan itu kalian tambahkan larutan cuka dan air kapur. Nah, misalnya ekstra bunga sepatu, kalian tambahkan larutan cuka. Di situ pastikan terjadi perubahan, meskipun hanya sedikit perubahan. Nah, silakan kalian identifikasi perubahan tersebut dan kalian tuliskan pada data pengamatannya. Oke, sudah semua ya? Oke, baik anak-anak, praktikum sudah kita laksanakan. Ibu minta masing-masing kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan 3, saling bekerja sama untuk melengkapi data hasil pengamatan dari praktikum ini. Pada lembar kerja 1 sudah Ibu siapkan 4 soal. Itu kalian kerjakan sesuai dengan pemahaman kalian mengenai materi asam basa pada hari ini. Ibu kasih waktu 10 menit, setelah itu kalian kumpulkan ke depan ya. Baik anak-anak, setelah kalian melaksanakan percobaan tadi, kita lanjut ke LKS yang kedua, yaitu kita akan diskusi kelompok. Nah, diskusi ini menggunakan strategi diagram V. Oke, jadi di situ sudah Ibu tuliskan 1 soal fokus, yaitu berdasarkan hasil praktikum untuk larutan cuka, air suling, dan air kapur itu memiliki sifat asam atau basa, dan bagaimana cara mengenali sifat tersebut. Kalian diskusikan aspek thinking terlebih dahulu. Itu ada 2 kolom, yaitu konsep dan ide penting apa yang harus diketahui terlebih dahulu. Kalian diskusikan, kemudian kalian tuliskan pada kolomnya. Mengerti ya anak-anak?
Oke, sudah semua ya, aspek thinkingnya sudah terpenuhi semua ya. Ibu minta perwakilan satu anak saja menjelaskan ke depan mengenai aspek thinking yang kalian ketahui untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Iya. Oke, silahkan. Nah, bagus. Perwakilan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya? Jadi di situ untuk menyelesaikan persoalan tersebut, konsep yang harus kita ketahui adalah dikatakan asam jika pH-nya kurang dari 7 dan dikatakan basa jika pH-nya lebih dari 7. Dan pada kertas lakmus merah dapat berubah menjadi biru apabila terdapat pada basa, dan kertas lakmus biru bisa berubah menjadi merah apabila terdapat dalam suasana asam. Oke anak-anak, selanjutnya kalian diskusi lagi untuk menyelesaikan yang aspek doingnya. Di situ terdapat 4 kolom soal. Silahkan kalian berdiskusi, kemudian nanti kalian presentasikan. Oke, sudah semua ya, aspek doingnya sudah terlengkapi semua ya. Oke, sekarang ibu minta perwakilan satu anak saja untuk maju ke depan menjelaskan aspek doing yang telah kalian kerjakan. Nah, ibu harap kalian mengerti dan paham mengenai materi asam dan basa. Silakan masing-masing anak untuk menuliskan rangkuman kalian dengan bentuk V. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke, sudah 10 menit anak-anak. Ibu minta perwakilan satu anak saja untuk mempresentasikan kesimpulan kita pada materi asam basa pada hari ini. Oke, bagus sekali. Menjelaskannya dengan sangat lengkap ya. Yang terakhir, ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu dikatakan asam jika rasanya itu asam dan dikatakan basa jika rasanya itu pahit. Dan teori asam basa itu ada 3, teori Arrhenius, Bronsted Lowry, dan teori Lewis. Untuk asam dan basa dibagi 2, asam kuat, asam lemah, kuat dan basa lemah. Untuk mencari derajat keasaman atau pH itu juga dapat dilaksanakan menggunakan indikator asam basa. Indikator tersebut seperti kertas lakmus, yaitu kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Kemudian bisa juga menggunakan indikator bahan alam. Untuk ukuran pH kurang dari 7 itu dinamakan asam. Kalau pH-nya 7 dinamakan netral. Sedangkan kalau pH-nya lebih dari 7 dinamakan basa. Kertas lakmus merah bisa berubah menjadi biru apabila pada suasana basa, dan kertas lakmus biru bisa berubah menjadi merah apabila pada suasana asam. Oke anak-anak, mengerti ya? Alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dipelajari kembali di rumah supaya tidak gampang lupa. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kalian bisa pelajari tentang larutan penyangga. Kalian pelajari di buku LKS yang sudah ada. Nah, apa yang kalian belum pahami dari apa yang telah kalian baca nanti bisa didiskusikan pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk hari ini ada post-test. Post-test ini dikerjakan di rumah masing-masing. Proses ini menentukan apakah kalian benar-benar paham atau belum paham tentang materi hari ini. Ini dikumpulkan besok pagi jam 7 sebelum kalian masuk ke kelas. Ini kertas bisa dibagikan. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap belajar dengan sungguh-sungguh, karena siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah akan berhasil. Silakan ketua kelas bisa pimpin doa. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.